Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Saya jarang banget bikin konten dikarenakan banyak kerjaan nih ya. Banyak kerjaan, berangkat pagi pulang malam, gak sempet bikin konten, sibuk ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bikin filter internal lagi nih ya. Filter yang sangat berguna untuk orang yang pemalas, yang sibuk seperti saya sendiri. Meskipun saya sibuk tapi tetap kualitas tetap terjaga. Nah, ini buat kalian juga kalau misalnya kalian yang sibuk kerja tapi untuk ikannya biar tetap terawat dan kualitas airnya juga biar tetap bagus, kalian menggunakan filter seperti ini ya. Bikinnya juga cukup mudah, harganya cukup terjangkau, dan ini juga irit. Tidak perlu 24 jam kalian nyalakan terus seperti ya, terus menerus, dan tidak perlu dikuras juga nih ya. Dan ini sangat membantu nih. Pembersihan filter juga bisa sampai 5 bulan 5 bulan sekali juga bisa tuh ya. Tergantung kotoran pada ikannya aja sih sebenarnya kalau untuk masalah pergantian ataupun misalkan pembersihan filternya ya. Bagaimana cara pembuatannya? Jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, nggak usah bertele-tele. Nah, ini untuk komponen yang pertama, atau lebih tepatnya kalian harus menyediakan sebuah botol bekas. Nah, ini kita di sini menggunakan botol bekas yang ini yang kecil ya, yang ukuran yang kecil di 330 mili ya kalau nggak salah ya. Nah, ini 15% ke bawah, ini saya lubangin. Nah, berhubung di sini ikan saya banyak, akuariumnya juga cukup banyak, jadi ini saya bikin 6 botol sekaligus. Nah, ini dilubangin seperti ini. Kalian bebas mau ngelubanginnya pakai apa. Di sini saya menggunakan yaitu obat nyamuk. Nah, seperti ini. Nah, untuk komponen yang pertama di sini, yang kebutuhan yang pertama yaitu kita ada Caldness. Caldness adalah salah satu jenis ya dari filter biologis yang berfungsi sebagai media dalam proses nitrifikasi. Ya, ini bagus banget nih. Nah, di sini paling bawah sendiri saya menggunakan seperti ini, Caldness. Mungkin nanti kedepannya nanti kalau misalkan banyak komen dari kalian, bang dijual gak, nanti kita akan bikin juga nih mungkin ya. Nanti kita akan jual filter seperti ini dengan harga yang cukup terjangkau juga. Ini yang pertama. Ini untuk botol yang tadi ya, yang kita lubangin. Nah, ini nanti Caldnessnya nanti saya taruh di bagian bawah. Nah, berikutnya di sini kita ada busa ya, yang memiliki pori-pori yang terbuka. Dia ada lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai media penyaring pada akuarium. Digunakan untuk menyaring air supaya air jernih dan dapat juga sebagai penyaring udara. Memiliki jangka waktu yang lama, namun tetapi dilihat juga dari tingkat pemakaiannya juga. Artinya nih kalau misalkan dipakai ini cukup bagus banget buat nyaring kotoran-kotoran. Nah, dalamannya seperti ini. Ini harganya juga cukup terjangkau. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli banyak, misalkan kalian pengen buat akuarium banyak ataupun akuarium besar, kalian bisa. Nah, ini nanti saya akan potong-potong kecil-kecil. Ini ada 2 lapis. Nah, ini harganya cukup terjangkau banget. Saya beli ini itu dengan harga kurang lebih di 4.800. Saya belinya di online. Nah, di sini kita juga ada kapas. Nah, kapas ini juga cukup murah banget. Kalian kalau misalkan mau beli komponen seperti ini, peralatan seperti itu, kalian bisa belinya di toko online seperti di Shopee. Itu harganya lebih terjangkau, lebih murah. Ini kapas ini aja, ini udah bener-bener udah saya pakai, dan ini harganya juga cukup terjangkau. Kalau misalkan beli banyak pun cuma harganya di angka kisaran 5.000 doang. Itu bener-bener gede banget. Nah, di sini kita juga menyediakan yaitu karbon aktif, digunakan sebagai media filter pada akuarium nih ya, ataupun kolam. Karbon aktif berfungsi sebagai media penyerap zat-zat berbahaya yang terdapat pada akuarium atau kolam ya. Misal kaporit, amonia, sisa-sisa makanan, zat pewarna, sisa obat yang larut. Nah, ini juga bagus banget nih. Cuci dahulu sebelum dipakai. Nah, ini nanti saya cuci dulu, nanti setelah dicuci nanti saya akan menggunakan. Ini bagus banget. Nah, ini yang utama, yaitu di sini saya menggunakan power head atau pompa air ya. Pompa air yang di sini saya menggunakan
mesin Amara, merek Amara. Ini yang SP 1200. Berhubung di sini akuarium saya kecil, jadi saya menggunakan yang 1200. Ini ikan kan ini banyak banget nih, 1 2 3 4 5 6. Nanti saya akan kasih filter semua di sini, nanti saya akan kasih filter semua, banyak banget. Nah, ini videonya saya percepat. Ini untuk coldness-nya, langsung saya masukin aja ke botol tadi yang saya udah dilubangin. Dan ini saya kasih coldness-nya secukupnya saja sampai ke lubang-lubang tadi yang udah dilubangin. Nah, nggak perlu banyak-banyak, secukupnya aja. Nah, yang berikutnya setelah coldness, kita di sini ada kapas. Nanti saya akan potong-potong. Nah, menjadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, nanti saya akan masukkan ke botolnya. Nah, buat pelapis, buat penyaring juga. Seperti ini. Dan jangan lupa diratakan biar sisi-sisi siapa pojok-pojoknya biar rapat, dan untuk kotoran pun gak masuk ke atas ya. Nah, ini seperti ini. Nah, diratakan seperti ini jadinya. Nah, ini juga busa yang tadi ya, dan ini busa ini juga sebelum dipergunakan sebaiknya kalian direndam dulu. Nah, ini yang tadi 2 lapis, ini saya potong kecil-kecil, saya masukin. Nah, ini lapisan yang ketiga. Di sini kita ada busanya. Jadi coldness, yang kedua di situ ada kapas, dan ini busa yang berpori, yang lubang-lubang. Nah, ini atau biofoam lah bisa dibilang. Nah, setelah biofoam nanti saya akan masukin kapas lagi secara merata, dan jadinya seperti ini. Nah, berikutnya di sini saya ada karbon aktif yang tadi ya. Nah, saya masukkan secara merata, pokoknya nggak terlalu banyak-banyak banget. Pokoknya secukupnya aja lah. Nah, ini saya masukkan seperti ini. Cukup bagus banget nih karbon aktif buat kesehatan si air. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu saya akan tambahin lagi kapas lagi biar buat penyaring, biar bener-bener maksimal banget kinerja dari jadi dari filter internal ini. Nah, berikutnya di sini saya yang terakhir, lapisan yang terakhir, yaitu kita kasih biofoam lagi. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir ini juga bagus banget. Nah, misalkan kalian banyak banget yang minta seperti ini, mungkin nanti kedepannya nanti kita akan bikinin, nanti saya jual juga deh kalau banyak ya yang mau. Nah, ini adalah beberapa ikan yang belum saya kasih filter. Nanti saya akan kasih filter. Ini yang ikan andrao, ini beleri, dan ini adalah ikan pulkra. Nanti saya akan kasih filter juga seperti ini. Nah, ini yang ikan andrao tuh. Untuk kotorannya dia berterbangan. Apalagi kalau saya sendiri kan di sini kan yang namanya pelihara ikan sana kan identiknya pasti kasih ular Hongkong. Nah, pasti kalau untuk ular Hongkong sendiri ya resikonya seperti ini. Pasti bagian kulitnya pasti berterbangan. Nah, gitu. Nah, ini untuk filter ini sangat membantu sekali. Nah, ini tuh berterbangan. Nah, untuk filter ini sangat bisa menyaring juga untuk kotorannya, nanti masuk ke kaldanes, nanti ke saring. Bagus banget nih. Ini adalah untuk ikan andraunya. Nah, ini untuk yang ikan beleri, dia masih stres, masih takut warnanya jadi mudar tuh. Ya tuh sampai nempel tuh ke saring. Nah, ini tuh. Sengaja kita kasih gelembung-gelembung ya, biar si kotoran yang di atas dia juga turun nanti ke saring juga, masuk ke dalam. Nah, ini yang ikan pulkranya. Tuh kotorannya beberapa yang udah masuk tuh ya. Kotorannya udah ada beberapa yang pada masuk tuh ya ke saring. Pokoknya nanti ke kaldanes, habis itu ke filter sama kapas, ada biofoam, ada karbon aktif, ada kapas lagi, ada biofoam lagi. Jadi udah bener-bener kalau misalkan keluar itu bener-bener udah bersih banget nih. Si pulkar juga masih kaget mungkin ya, karena yang namanya baru sih ya, ikan dari kecil juga belum pernah kasih filter, jadi ketika kasih filter kaget. Nah, kita di sini sekarang ada ikan auranti juga nih, saya akan kasih filternya juga. Jadi semuanya saya akan kasih filter karena saya sendiri juga sibuk, benar-benar sibuk kerja. Mungkin kalau saya bisanya cuma ngasih makan buat mainan bentar itu doang, nggak sempat bisa bersihin juga. Nah, ini kasih filter juga seperti ini. Sebenarnya untuk filter seperti ini tuh harganya cukup terjangkau banget, benar-benar terjangkau. Apalagi kalau misalkan kalian untuk akuarium 1 meter pun bisa. Tapi kalau untuk 1 meter sendiri, biasanya untuk mesinnya, water pump atau aeratornya, bukan aerator ya, atau mesinnya itu kalian gunakan yang lebih gede lagi. Kalau ini kan 1200 nih. Nah, kalau misalkan yang 1 meter itu kalian bisa menggunakan yang 1800. Ini bagus banget nih.
Ini sangat berguna. Sebenarnya ini harganya cukup terjangkau. Mungkin kalau misalkan saya belinya sendiri-sendiri, kalau satu-satu mungkin kelihatannya emang mahal. Tapi berhubung di sini kan saya banyak, jadi kalau misalkan jadiin satu, jadi harganya jadi terjangkau, lebih murah belinya. Untuk komponen yang paling mahal itu di mesinnya doang sih sebenarnya, mesin apa namanya water pumpnya doang. Iya, pompa airnya doang yang paling mahal. Kalau untuk komponen yang seperti kapas itu semuanya harganya terjangkau banget, di bawah Rp10.000. Nah, ini adalah contoh untuk yang akuarium 1 meter. Nah, ini kotorannya benar-benar banyak banget, belum saya ganti, ini udah 5 bulan nih. Ya, ini untuk akuariumnya. Loh, 1 meter nih letaknya di luar atau outdoor ya, semi outdoor ini. Nah, untuk mesinnya saya menggunakan 1800 yang tenaganya lebih besar. Kalau untuk yang mesin 1200 yang buat ikan yang seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini biasanya kalau untuk yang 1200 paling maksimal di 50 cm. Mesin ini tuh maksimal di 50 cm. Kalau yang tadi 1800 bisa di 1 meter. Nah, jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini untuk pembikinan atau pembuatan dari filter internal. Buat kalian yang sibuk-sibuk kerja, ataupun misalkan kalian pengen pelihara ikan, tapi kalian sibuk, kalian bisa menggunakan filter seperti ini. Dengan harga yang cukup terjangkau, di samping itu juga irit. Kalian nggak perlu 24 jam nonstop dinyalain terus. Kalau saya pribadi sih saya nyalain cuma 1 hari 1 kali, dan itu pun cuma 1 jam di pagi hari doang. Ya, jadi nggak perlu keluar-keluar listrik banyak. Cukup terjangkau. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Buat kalian kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.